Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat belajar kembali pada tema 3C subtema 4. Keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Keajaibannya apa saja ya? Teman-teman pasti tahu dong, di alam banyak terjadi perubahan wujud benda. Ada kalanya sebuah benda dapat berubah wujud berulang kali seperti pada peristiwa terjadinya hujan saat ini, yang berawal dari perubahan wujud air yang berulang kali. Selain terjadinya hujan, masih banyak loh teman-teman keajaiban perubahan wujud benda di alam. Yang diantara perubahannya itu ada perubahan yang bersifat merugikan dan juga menguntungkan. Yuk, kita pelajari teman-teman. Keajaiban yang pertama adalah, tahukah teman-teman ini apa? Ya, ini adalah gula merah. Gula merah terbuat dari sari atau cairan manis yang disebut nira, yang keluar dari tandan bunga pohon aren ini. Gula merahnya dikenal dengan gula aren. Lalu, gula merah juga ada yang terbuat dari nira pohon kelapa atau pohon palem, yang gula merahnya biasa disebut dengan gula Jawa. Gula merah banyak digunakan dalam makanan dan minuman tradisional Indonesia, seperti misalnya wedang jahe dan klepon. Dalam proses pembuatannya yang masih sederhana, proses pembuatan gula Jawa maupun gula aren dapat dikatakan sama ya teman-teman. Sebelum itu, kita kenali dulu yuk pohon aren ini. Mungkin masih banyak yang belum pernah melihatnya. Teman-teman tahu kan kolang-kaling? Ya, kolang-kaling merupakan biji dari pohon aren ini. Lalu, bagian pohon aren yang berwarna hitam ini disebut dengan ijuk. Ijuk merupakan bahan dasar pembuatan sapu ijuk yang biasa teman-teman gunakan. Nah, teman-teman, untuk membuat gula merah itu yang kita butuhkan adalah sari atau cairan manis yang keluar dari tandan bunga yang disebut nira. Nah, proses untuk mendapatkan nira ini disebut dengan proses penyedapan ya teman-teman, tapi bukan menyedap telepon ya, maknanya berbeda ya teman-teman. Nah, proses awal untuk mendapatkan nira aren yaitu dengan cara memukul-mukul tandan bunga yang telah siap selama seminggu sekali. Setelah bunga aren mekar, tandan bunga aren dipotong dan pada bagian ujungnya ditutupi plastik agar air nira dapat mengalir masuk ke dalam penampungan yang telah disediakan. Pada esok harinya, nira yang telah terkumpul kemudian diambil dan disaring agar didapatkan nira yang bersih. Nira kemudian dimasak dalam wajan besar dan api yang cukup besar seperti ini. Ini dilakukan kira-kira sekitar 5 jaman sampai keluar gembung, mengental dan berubah warna kecoklatan seperti ini. Kemudian, selagi panas, cairan gula tersebut dituang ke dalam cetakan yang terbuat dari batok kelapa. Lalu, cairan gula tersebut dibiarkan hingga dingin. Cairan gula yang telah dingin ini akan memadat dan mengeras teman-teman. Lalu, gula merah siap untuk dipasarkan atau digunakan. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud benda yang menguntungkan. Bagaimana dari cairan pohon nira bisa berubah wujud menjadi padat, menjadi gula merah yang dapat kita pakai untuk membuat makanan tradisional seperti wedang jahe dan klepon. Contoh lainnya misalnya kita akan membuat gulali gula merah, yang bahan utamanya adalah tentunya gula merah, dan ditambahkan kacang tanah goreng yang sudah ditumbuk kasar seperti ini. Untuk tambahan lainnya bisa ditambahkan sedikit garam, gula pasir agar lebih manis, dan air asam jawa. Lalu, alat yang perlu kita siapkan adalah wajan atau panci anti lengket, spatula, sendok, tusuk sate, dan plastik.
Untuk langkah pembuatannya, gula kita panaskan di dalam panci sampai gula tersebut mencair. Kemudian, bisa kita tambahkan garam sedikit, gula pasir, dan air asam jawa. Kita aduk kembali sampai cairan gula tersebut tercampur rata. Setelah gula mendidih dan kadar airnya sudah mulai berkurang, masukkan kacang tanah yang tadi, kemudian aduk terus sampai mengental seperti ini. Lalu adonan dicetak di atas plastik yang diberi tusuk sate sebagai pegangan gulalinya. Setelah dicetak dan dibentuk sedemikian rupa, tunggulah gulali sampai benar-benar dingin. Kemudian bungkuslah gula tersebut dengan plastik. Gulali siap dinikmati. Nah, teman-teman, untuk perubahan wujud yang merugikan contohnya yaitu, pernahkah teman-teman mendengar kata pemanasan global? Apa sih pengertian dan pengaruh pemanasan global bagi kita? Yuk kita pelajari bersama. Pemanasan global merupakan perubahan pada bumi berupa meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Pemanasan global ini diperkirakan akan mendatangkan bencana. Nah, bencana ini merugikan ya teman-teman. Bencana akibat pemanasan global diawali perubahan wujud es di kutub utara dan kutub selatan yang mencair, sehingga menyebabkan permukaan air laut bertambah naik. Pemanasan global juga dapat mengubah iklim bumi yang akan berdampak dengan seringnya terjadi badai, bencana kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Atmosfer yang mengandung gas rumah kaca mengurung sinar matahari yang akan keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi pun semakin panas. Nah, teman-teman, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan menjaga lingkungan kita. Kita harus memulai dengan mengurangi pencemaran udara, menghemat pemakaian air dan listrik, serta menanam tanaman. Adalah hal termudah yang dapat kita lakukan. Nah, berikutnya adalah keajaiban yang kedua yang menguntungkan terkait dengan perubahan wujud benda, yaitu proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas, menyebabkan air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap yang berbentuk gas tersebut naik, dan uap air berubah menjadi embun. Semakin lama, titik-titik embun semakin banyak, kemudian membentuk awan. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik embun air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar, sehingga warnanya menjadi kelabu. Ketika butir-butir air ini bergabung menjadi satu dan semakin besar, sehingga makin perat pula, dan saat kondisi awan sudah tidak dapat menampung air lagi, sehingga menurunkan titik-titik air ke bumi menjadi hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, teman-teman, begitulah pembahasan kita tentang keajaiban perubahan wujud benda. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.